bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desil. Desil membagi data terurut berarti harus diurutkan dari kecil ke besar, menjadi 10 bagian yang sama. Ada 9 desil, yaitu desil ke-1 sampai desil ke-9. Desil data tunggal. Letak desil ditentukan dengan rumus ini. Jadi ini rumus letak ya, bukan rumus desil, tapi rumus letak desil. Contohnya, tentukan desil keempat dari data ini. Ini datanya sudah urut, ya, berarti kita tidak perlu mengurutkan karena sudah urut. Kita tentukan letaknya. 4 ini karena soalnya desil keempat, jadi I ini. N-nya 12, ini banyaknya data, ini 1 sampai 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini 12, plus 1 bagi 10, ini sesuai rumus ini. Kita hitung 4 kali 13, ini dijumlah 13, kali 4, 52, dibagi 10, 5,2. Berarti di antara data kelima dan data keenam, di sini letaknya. Ini maksudnya data kelima, nanti desilnya data kelima, ditambah 0,2 kali data keenam dikurangi data kelima. 20 ini data kelima, ditambah 0,2 itu ini, dikalikan 22 dikurangi 20. Ini 20. Ini 0,4 asalnya, 22 dikurangi 22, dikalikan 0,2 jadi 0,4. Hati-hati jangan ini dijumlahkan ya, tapi dikalikan dulu baru dijumlahkan. Hasil terakhir 20,4. Desil data kelompok. Ya, desil data kelompok. Nah, kalau ini rumus desil bukan rumus letak. Rumus desil seperti ini sebenarnya sama dengan rumus median, maaf, kuartil ya. Median juga sama, kalau median ini I-nya 2 atau 1, di sini 2. Ya, N-nya itu banyaknya data. Kalau kuartil di sini dibagi 4. Kalau desil dibagi 10. Cara lainnya itu sama. Contohnya, tentukan desil ke-7 dari tabel berikut. Ya, langkah pertama kita buat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kurang dari 9 tambah 6, 15 tambah 12, 27 tambah 3, 30. Ya, kita tentukan letaknya. Letaknya itu ini. Ya. 7, I-nya 7. 7 itu dari soal desil ke-7. Ya. N-nya 30, ini 30, ini banyaknya data atau jumlah frekuensi. 10-nya rumus ini. Ya, jadi kita tentukan ini dulu ya. Ini tuh ini. Kita hitung 210 dibagi 10, 21. Ya, berarti letaknya di sini. Kita lihatnya di frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu yang lebih dari atau yang 21 itu di sini. Ya, di sini letak 16 sampai dengan 27. 21 ada di sini. Kalau di sini belum ada 21. Ya, 21 pertama itu di sini. Nah, berarti seperti kembali lagi seperti kuartil, L-nya tuh caranya sama. Kemudian TB-nya ini juga sama. FI dan F itu letaknya sama. Ya, D7 berarti 24,5 itu di sini. Ya, nanti dilihat lagi di kuartilnya. Ditambah 10 itu luas kelas. 21 itu ini persis kuartil intinya. Dikurangi 15 di sini, dari ini hasilnya. Dibagi 12 dari sini. Oke, kita hitung. 21 kurangi 15, 6 dibagi 12. Ini tetap, ini 5 dari mana? 10 kali 6, 60. 60 dibagi 12 itu 5.
Di hasil akhirnya 29,5. Contoh berikutnya, kita menentukan desil ketiga. Sama, kita tentukan dulu frekuensi kumulatif seperti ini. Tadi asalnya sudah ingat ya. 5 dari sini, kemudian 5 tambah 16, 21, 21 tambah 17, 38, dan seterusnya. Letaknya 3 itu dari soal ini, dikalikan 60, dibagi 10 rumus. Ya, ketemunya 18. Jadi disinilah letaknya. Di ini untuk patokan. Ya, patokan. Luas kelasnya 38 dikurangi 30. Mau pakai 54 dikurangi 46 boleh, 45 kurang 37 boleh. Jadi mana saja boleh. Hasilnya 8. Ibu guru pilih ini karena mudah menguranginya. D3, 29 dari sini. 8-nya dari sini. Nah, ini sama. 18 tarik ke sini dikurangi 5 dibagi 16. Kita hitung. Ini 18 kurangi 5 13. Dari mana 6,5? 8 kita sederhanakan dengan 16. Dapat 2 di bawah ini ada 2, di sini hilang. Di sini ada 2. 13 dibagi 2, 6,5. Hasil akhirnya 36. Kemudian persentil. Kita bahas persentil. Apa itu persentil? Kalau tadi desil itu membagi data menjadi 10. Kalau kuartil menjadi 4. Kalau persentil dari kata persen, ini dibagi menjadi 100. Nah, berarti ada 99 persentil, 1 sampai 99. Langkahnya sama persis dengan kuartil ataupun desil. Hanya bedanya kalau sekarang dibagi 100. Nah, itu saja. Nah, ini contohnya. Tentukan persentil ke-34. Ini kita terapkan dulu letaknya pakai rumus ini. Ya, ini kita hitung. 34 ini dari soal ini. 12 banyak data, 100 rumus ini dan satunya. Sehingga di sini dibagi 100 itu 4,42. Berarti di antara data keempat dan kelima. Di sini letaknya. Sehingga persentil ke-34 itu 18 ditambah ini 0,42. Lebihnya dari 4 kan 0,42. Terus 20 dikurangi 18. Nah, berarti 0,84. Ini 2 dikalikan 42, 84. Hasil akhirnya seperti ini. Contoh persentil data kelompok. Kita gunakan rumus seperti ini. Sama ya dengan kuartil dengan desil. Hanya ini bedanya sekarang dibagi 100. Contohnya, tentukan persentil ke-55 dari tabel berikut. Ini ada tabel. Langkah pertama, kita buat frekuensi kumulatif. Ini tahu ya asalnya seperti tadi. Kita tentukan letaknya. 55 ini dari soalnya. 80 jumlah frekuensi, 100 dari rumus ini. Jadi ini IN dibagi 100. Kita hitung hasilnya 440 dibagi 10. Ini nolnya ini dicoret, tinggal 1, di sini tinggal 10. Ini tinggal 55 kali 8 itu 440. Hasilnya 44. Jadi di sini ya pas 44 di sini. Jadi ini boleh pas, boleh lebih. Tapi nggak mungkin kurang. Letaknya 59 dikurangi 52. Mau 58 dikurangi 51 juga boleh. Hasilnya 7. Nah, persentil 55-nya seperti yang sudah. Ini TB dari di sini. Karena ini 59, maka TB-nya 58,5. Ditambah L, L7. Nah, ini 44 tinggal ditarik ke sini. Dikurangi 30 di atasnya, dibagi 14 dari sini.
Tinggal kita hitung. 44 dikurangi 30, 14. Ya. Ini 14 bagi 14, 1, sehingga kali 7, 7. Hasil akhirnya 65,5. Ya. Jadi persentil ke 55 adalah 65,5. Soal berikutnya, tentukan persentil ke 30. Ini seperti biasa, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Letaknya itu 30, ini dari soal. 60 di sini jumlah frekuensi dibagi 100. Kita hitung. Ya, ini tinggal 3 kali 6. 02-nya dicoret, ketemu 18. Di sini letaknya. Untuk menentukan L, ini diambil 108 dikurangi 102. Atau boleh yang lain. Misalnya 119 dikurangi 113. Boleh itu. Atau 137 dikurangi 131. Boleh 126 kurangi 120. Pilih yang angkanya mudah saja. Hasilnya 6. Kemudian persentilnya, nah 107,5 dari sini. Karena ini 108, maka di sini TB-nya ditambah 6 dari sini. 18 itu ini, ya, dikurangi 15 dibagi 9. Jadi letaknya kalian ingat saja. Nah, tinggal kita hitung. Ini 3. Kemudian dihitung hasilnya 2 dari mana 2? 6 kali 3 itu 18 dibagi 9, 2. Atau ini disederhanakan, ini 1 di sini 3, 6 bagi 3 juga 2. Sehingga hasil terakhir 109,5. Oke, terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang.